loh. Apalagi baru dimulai nggak habis pikir. Kalau nggak mau mikir ya udahlah, nggak usah ngomong. Sabar. Gak, lu gak habis pikir kenapa sih, Bau? Orang seberprestasi Prilly Latuconsina Iya. bisa dihujat sama orang-orang tuh. Masa Why? iya, dia udah cantik, Yes. udah kurus. Betul. Kurus banget loh. Kurus banget loh, Iya, bener. asli Ya, loh. cantik, kurus, olahraganya benar, makannya Sebentar, benar. tahan. Kaya raya. Olahraganya bener, emang ada olahraganya gak bener? Iya kan? Gue nggak percaya Gila kalau deh. Prilly itu dapat hujatan-hujatan tuh kayaknya. Tapi kan Emang Duh, gue juga Bo belum tahun baru, Bo. Kok udah ada Udah kembang api. Kembang api, say. Iya, dihujat. Tapi ya, Lu Bo. yang lebih tahu tuh. Bener. Ah. Kalau masa nggak tahu kemarin kan di TikTok di segala macam sosial media itu beredar emang lagi dirujak sama netizen. Padahal Prilly ini kan salah satu artis yang selalu ibaratnya dipuja-puja Bo sama Masa sih? Coba kita spill dulu di sini. kayak petasan deh. Berat loh, jadi. Nah, tapi ya, ini juga belajar nih, Bo, dari pengalaman Prilly bahwa netizen itu bisa benar-benar sekali waktu bisa dipuja-puja, lain waktu bisa benar-benar dirujak serujak-rujaknya. Itulah prahara netizen plus 62. Apa yang dihujat? Gimana cerita? Nih kita spill dulu ya supaya diskusi kita nih satu bab, satu tujuan. Kita Ya. spill dulu apa yang dirujak, akar muasal masalahnya. Boleh? Spill. Karena banyak cewek yang dipandang tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku kan? Ini cewek-cewek ini. Dia nanti pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang setuju. Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu yang ninggalin ceweknya karena insecure. Jadi di tayangan podcast tadi ada satu kalimatnya Prilly yang bilang cewek independen itu banyak tapi cowok mapan itu sedikit. Oke. Satu kalimat itu tuh yang kayaknya memantik amarah banyak orang. Pertanyaannya gue ke Prilly, cowok yang kayak apa dulu? Model banyak cowok nih. Mungkin karena ada perbedaan gender, membandingkan antara laki-laki dan perempuan, dan dilalah yang ngomong juga perempuan, Itu dia. memantik ibaratnya amarah daripada netizen. Walaupun sebetulnya gue pribadi bilang ya mungkin tergantung sisi pandangnya, Kak. Kalau what do you think sebagai dari sisi pandang laki-laki? Aku setuju apa yang dibilang Melanie. Kembali yang kita lihat terjadi pada Prilly adalah bagaimana dunia itu lebih nggak fair terhadap perempuan. Andaikan dibalik, coba yang ngomong apa yang disampaikan Prilly laki-laki, nggak ada yang ribut pasti. Masa? Coba deh. Gitu ya? Tapi Coba, kalau menurut- coba laki-laki ngomong gitu. Karena laki-laki independen banyak, perempuan mapan sedikit. Biasa aja pasti tanggapan orang. Makin banyak laki-laki insecure, tanda tanya. Kenapa mereka insecure? Karena tingkat kemapanannya udah kebalap sama perempuan. Menurut gue karena Tanggapan- temen gue banyak perempuan ya. Banyakan cewek. Banyakan Iya, iya. perempuan. Jadi gue memang melihat zaman sekarang tuh perempuan tuh lebih eksis gitu. Lebih mungkin Lebih kayaknya mengejar impiannya mereka tuh lebih nyata dan lebih kelihatan. Oke, dan tadi banyak laki-laki yang dia tadi sampaikan bahwa insecure. Kenapa insecure-nya? Kalau orang bilang, kenapa kamu insecure? Karena kamu kurang-kurang bersyukur, atau gitu kan. Mungkin bukan masalah kurang bersyukur ya, tapi emang mungkin karena keadaannya sekarang perempuan-perempuan tuh banyak yang lebih berani ambil resiko. Nih ya, kemarahan netizen itu bisa kita simpulkan dari komentar yang hadir. Tuh, komentarnya. Si paling haus validasi. Ouch! Makanya nggak ada yang cocok Mbak Prilly. Dia terlalu cari yang speknya tinggi. Harus tapi dong. nggak sadar. Menurut aku sih begitu. Itu juga yang kasihan menurut gue dari peristiwa ini ya. Banyak yang Iya. langsung ngejudge bahwa Prilly ini haus validasi. What do you Tapi- think? Kalau menurut gue dia mengatakan itu tidak mencari validasi siapa-siapa loh. Tapi sebenarnya kalau gue mungkin bukan yang ngebela netizen ini ya. Iya. Cuma kalau dari kacamata luar, perempuan tuh yang udah terlalu tinggi, iya kan prestasinya, apalagi dia udah buat uang sendiri, tabungannya udah gede, rumah udah punya, bahkan pakai kolam renang, punya perusahaan. Iya. Ngerti gak sih punya link begitu banyak? Memang yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada gitu laki-laki juga yang berani kepada dia dengan standarnya si perempuan yang model kayak begini? Karena kadang-kadang Iya kan? dengan segala pencapaian perempuannya, independent woman ini, laki-laki suka jadi pada Jiper. jiper. Nah, coba diterjemahkan buat yang nggak ngerti. Jiper artinya Jiper itu artinya singkatan.
Kalah nih? percaya diri. Kalah percaya diri dan banyak Iya. perempuan yang pada akhirnya model kayak begitu ya di zaman sekarang. Mereka ujungnya sendiri loh. Iya. Benar. Jadi Banyak banyak loh. independent woman yang akhirnya Sendiri. ditambahkan sekarang ya. Kalau zaman dulu kan aku tuh pengen menikah di usia 25. Sekarang kan banyak perempuan. Let's say Luna Maya deh. Bestie aku ya kan guys. 40 atau 41 ya. Walaupun rencana ya mungkin aja udah planning ya. Tapi kan udah menikah sampai sekarang kan. Dan santai aja tuh pencapaiannya segudang. Iya, Ih, independen, Iya. mapan, Nah. ya kan? Ini kita Oke. bacain lagi satu komentar yang masuk di kita. Cewek independen tuh nggak cuma dia doang loh, tapi nggak berisik yang lain. Nah yang Dia ini nggak tuh berisik. istilah anak zaman sekarang dicap Prilly sebagai perempuan pick me. Aduh, pick me tuh apa sih, Bo? Lu kan yang sering banyak berhubungan dengan Gen Z nih sekarang. Pick me tuh kayak, aku pernah dijelasin tuh sama anak-anaknya Nola. Pick me tuh kayak, lu tuh memberikan label kepada diri lo, padahal enggak misalnya gitu ya. Lo ngomong, aku tuh nggak suka dandan lo, padahal kita lihat lo selalu tampil full make up. Jadi ibaratnya kayak Muna gitu gak sih, Bo? Iya. Tapi ternyata even perempuan yang dipuja-puja banyak masyarakat karena kecantikannya, karena sekarang kurus ya kan, itu bisa dirujak sampai dikatain pick me. Gila Iya, loh, iya. netizen plus 62 tuh segitu labilnya, say. Dan yang satu juga label yang disematkan kepada Prilly hanya gara-gara komentar itu. Terus banyak netizen yang beranggapan, jangan-jangan selama ini kenapa Prilly selalu single, bukan karena tidak ada cowok mapan, tapi karena dianya problematik. Itu juga ya, gue mau komentar gini, kenapa kita sebagai Sebagai sekarang masyarakat masalahnya sekarang netizen lu sok kenal, sok deket banget, lu paling sok iye. Tapi kan netizen udah memang kayak begitu. pernah, kayak udah berteman deket banget, kayak tahu banget Prilly Yes, itu problematik. tapi komentar netizen itu mewakili komentar masyarakat kita in general menurut gue. Iya, iya. Kenapa masyarakat kita kalau ngedenger melihat perempuan yang berani bersuara, lo langsung ngecap perempuan itu problematik. Why? Kan ini kan juga sebenarnya ucapannya dia kan karena di sebuah podcast ya. Iya. Iya dong. Podcast Nah kalau atau ditanya, podcast kalau ya? Emang bicara- pernah- ngerti nggak sih? Tapi kan dia sebelumnya, maksudnya nggak selalu sendiri kan? Iya. Pernah pacaran juga, Nah. ya kan lama. Nah, gitu kita loh. punya video, ini pengalamannya dia sempat Iya. pacaran, rupanya kenapa dia akhirnya bisa sampai di kesimpulan itu, Hmm. ini cerita. Cowok nih, oke nggak dituntut untuk biayain, nggak dituntut apa. Ceweknya mandiri cari uang sendiri. Cowoknya insecure, gue nggak bisa nih sama cewek ini karena dia udah terlalu mandiri gini-gini. Giliran gue mencoba untuk jadi yang cowok mau, gue menuntut sesuatu hal, beliin aku ini dong, beliin ini. Merasa kebanyakan dituntut, jadi maunya apa? Paham? Jadi dia itu sempat deket sama laki-laki, laki-laki itu merasa bahwa lu terlalu independen ya sebagai perempuan Oh. gitu. Makanya dia langsung tahu, oh gue ini independen ya. Terus dia berusaha menjadi perempuan yang dia bukan. Oh laki-laki tuh pengennya apa? Oh perempuan yang minta. Menye-menye. Minta dibeliin ini, minta dibeliin Oh. itu, minta dijemput, minta ini. Terus abis itu lakinya ngecap Prilly sebagai, lu perempuan banyak mau ya, banyak nuntut. Tapi Nah, jadi Makanya harus dia gimana bingung. tuh jadi? Makanya nah, Prilly lu perempuan bilang. gimana Tapi tuh? menurut aku sih tidak semua laki-laki ya. Kebetulan adik Prilly ini ketemunya sama model laki-laki yang seperti itu. Tapi banyak kalau laki-laki yang bisa menghandle perempuan yang independen. Banyak gitu kasusnya. Tapi kalau misalnya pun sampai laki-laki tidak bisa menghandle keindependenan seorang perempuan, berarti berkata deh ada insekuritas dalam dirinya yang mungkin dibalut dengan sisi berusaha untuk maco. Karena Yes. kalau emang real maco ya kan, Iya. mau bininya mau ceweknya itu mau dia maco ya kan, Yes. mau lebih pencapaiannya, Iya. dia mah maco-maco aja. Gue setuju sama apa yang disampaikan Melanie. Tingkat kemajuan laki-laki itu justru dinilai ketika dia secure enough untuk menerima perempuannya, Seperti apa? pasangan hidupnya mungkin jauh lebih pintar dari dia, Yes. jauh lebih punya uang, Betul. jauh lebih Berdamai dominan. dengan keadaan Iya, itu. masing-masing kan punya role yang berbeda dalam Betul. Betul. Tapi ya nih juga ada ya banyak melihat cewek-cewek mandiri di luar sana yang sudah menemukan jodohnya seperti Enzi. Oh. Enzi Storia. Iya. Ya, Jessica Mila. Iya. Nikita Willy. Itu bikin netizen jadi bertanya-tanya. Penting nggak sih memunculkan sikap rendah hati seperti perempuan terutama di pasangannya mereka? Ya. Gini. Ya, ya, Kenapa netizen akhirnya membandingkan Prilly dengan nama-nama Dia yang nggak kamu ribut, dia sebut? nggak berisik tuh. Yes. Tapi dia ngedapetin hidup yang sesuai. Iya tuh. Ini sama kategorinya, klasifikasinya sama-sama perempuan independen. Sama-sama perempuan independen. Again, tapi Nikita Willy, Enzi Storia, Jessica Mila dinilai independen tapi punya kerendahan hati. Oh. Prilly, on the other hand, dianggap ngerti. lu independennya nggak problem, tapi lu kurang rendah hatinya yang membuat cowok tuh jadi enggan. Makanya terus netizen bertanya, berarti sebetulnya yang diinginkan laki-laki di luar sana Kayak apa nih?
perempuan Independen, boleh. tapi tetap rendah hati. Iya. Ih, gua banget gak sih, Say? Enggak. Kalau gue lebih Enggak. independen tapi rendah harga ya, Say. Iya. Makanya kayak netizen sekarang ini Iya. fokus juga sama Paula. Oh, Paula Paula kenapa tuh? Baim. Iya, maksudnya kenapa? Paula tuh semakin mandiri kan Nah. dengan segala kasusnya. Tapi kalau mereka Paula melihat kan- kembali lagi ke catwalk, Ya. kembali lagi kerja Betul. buat brand-brand. Tapi kalau gitu. Paula kan mandiri karena dari Kebutuhan. pilihan, keadaan. Iya, betul. Ya karena kan mau divorce. Tahu Iya. udah official apa belum sih? Cuma kan karena keadaan yang mau nggak mau membuat dia harus independen. Iya, setuju. Ya kan? Betul, Gitu. betul. Kalau Catherine segala macam itu kan memang it's by choice ya, Iya. pilihan ya, Iya, gitu. betul. Kita juga punya satu video ya. Ini adalah statement dari Paula menanggapi apa yang tadi diceritain Melanie. Boleh nggak sih kita spill? Ya, You coba. spill, Iya. Jatsi. Spill, Jatsi. Menurut aku perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak ke kita. Maksudnya misalnya orang lain mengecewakan kita atau bikin kita nggak happy atau apa itu supaya tidak masuk ke diri kita, jadi nggak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat. Jadi rupanya Paula sekarang kembali aktif lagi di catwalk. Iya. Dia banyak terima brand-brand. Iya. Tapi di catwalknya itu tuh jadi dia comeback. Oh, Dia balik lagi. nice. Cuma bedanya sekarang dia sudah berhijab. Jadi lebih pilih-pilih tuh Gitu. produknya. Betul. Bicara mengenai Ya. memilih, aku akan memberikan satu buah pertanyaan. Apa tuh? Yang aku akan minta Melanie pilih. Pertanyaannya jedar kepada Nia Ramadhani sama Marshanda. baik. Lo harus pilih, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh Iya, ganti. boleh. Jangan milih. Ya, Jangan. Siapa dulu nih? Atau gua Melanie atau dulu. aja atau. Gerah deh Benci. gila. Oh. Jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? Gua nih ya, gua pilih cakep tapi miskin. Karena gua udah pernah jelek tapi kaya. Kalau udah kaya, yang jelek pun bisa jadi cakep. Jelek cepet, jelek cepet. Tapi juga karena kaya nih. Gue juga Oh, cakep gue. tapi miskin sih. Cuma Masa kalau sih, yang Pak? cakep tapi miskin itu harus dituntun. Oh, gitu. Kita ini jadi kayak ibu guru. Paham nggak? Jadi harus banyak dituntun. Bapak guru. Bapak guru. Kitanya harus jadi kayak somehow tuh jadi kayak harus apa ya, mendampingi banget gitu. Kalau nggak tertuntun jadinya malah nanti orang-orang melihatnya, wah dia mah numpang hidup aja sama lo gitu. Jadi kita harus memberikan porsi yang benar kepada pasangan itu Oke. kalau cakep tapi miskin ya. Jadi lu memilih cakep tapi miskin. Bentar. Iya, kan. Coba lu pikirkan baik-baik pilihan kalian berdua sambil kita spill videonya kayak apa Yes. ya, supaya yang nonton bisa ikutan mikir juga. Pilih deh lo. Kaya tapi jelek atau miskin tapi cakep? Miskin tapi cakep karena apa tau nggak? Apa? Karena kaya itu bisa datang bagi mereka yang kerja keras. Miskin itu bisa berubah jadi kaya. Kita dengerin jawaban teman kamu ya. Miskin tapi cakep atau kaya tapi jelek? Kaya tapi jelek kali ya? Gue bisa beli baju-baju yang keren gitu. Bukan jelek tapi keren. Cantik tapi miskin, takutnya godaannya banyak ya. Kalau cantik pinter tapi miskin gak apa-apa. Kalau cantik tapi pinter bisa kerja. Cantik nggak pinter, mati aja. Marshanda Ambil cakep pas atau lagi miskin? ketawa-tawa. Enggak, Cakep enggak. tapi miskin, itu Marshanda pilihannya. Jadi kalau jelek tapi kaya, itu pilihannya Ramadhani. ya jelek tapi kaya, banyak orang yang udah begitu kaya, kan sekarang OP di mana-mana Cenah. Bener gak? Iya. Artinya dengan kekayaan lu, Iya. itu bisa bikin lo jadi cakep. Itu prinsip gue juga. Oke, lo tadi jelek tapi kaya. Iya. Namun kalau miskin tapi cakep, dari kecakapan lo ini, lo juga bisa kaya, Say. Bukan. Ngerti kan maksud gue? Bukan lagi, apalagi di zaman digital sekarang Iya. ini, pun bisa kere dari situ. Ini bicara soal mengatur ya, nggak besar bisa lagi. enggak kalau kita juga membandingkan kisah kehidupan Prilly sama siapa dulu yang kemarin dijodoh-jodohin sama Prilly yang cakep juga, Aliando. Aliando. Kenapa? Nah waktu Prilly sama Aliando itu kan juga dibilang katanya nggak jadi karena Prilly standarnya ketinggian. Oh. Padahal Aliando loh. Mungkin dia punya standar melihat laki-laki tuh yang harus dia jadi pendamping hidup sampai mati itu kayak apa. Tiap orang beda-beda. Kayak lu aja kan. Ya. Tadi gue lagi diem loh, digeprok sama dia. Tapi gue setuju, abis ini kita bahas Iya. mengenai standar hidup ya. Coba. Tapi kita spill dulu video pembahasan kita apa. Kehidupan ini gue memang lagi mencari pacar.
sebenarnya. Sumpah gue capek banget gitu. Kriterianya emang kayak gimana? Nggak tahu, yang kriterianya ya sesuai lah, yang menyesuaikan gitu ya. Karena gue nggak pernah pacaran sebelumnya, jadi gue nggak tahu rasanya sebenarnya pacaran gimana. Jadi film gue ini romantis semua, tapi kalau pemerannya nggak pernah pacaran kan juga bingung. Gue nggak bisa ngasih actingnya gitu, agak susah mau mewakilinnya. Paling gue sekarang cuma itu aja, sekarang gue udah disesek kapan nikah soalnya, walaupun gue 28 gitu. Kalau gue ya Mel, kalau gue ya, gue mah mendingan kayak pilih gitu. Proses seleksinya tuh ketat banget, Iya. tapi begitu dapet langgeng banget daripada proses seleksinya kayaknya ya udah deh di pasaran ada apa aja deh, yang penting apa. Tapi begitu udah rumah tangga, kenapa lagi lu Dia begitu ngomong rumah kayak tangga, gini karena Prilly tuh udah mirip kayak Allah. Karena Dev itu sama Prilly sama, seleksinya super duper ketat. Udah makan dulu. Masa gue doain dia sendiri jangan. juga sih. dong. Udah makan Ya, 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 makan. ya, ya. Pilih teleponan dia sama gue.